Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu insyaallah akan kita teruskan kepada ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surah Hud. Ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surah Hud adalah dua ayat pertama dari juz yang ke-12 dari 30 juz Al-Quran. Ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surah Hud adalah menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui. Kemahakuasaan Allah adalah Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Ada saja makhluk yang melata di permukaan bumi, kecil ataupun besar, nyata ataupun tersembunyi sekalipun di perut bumi, Allah menjamin rezekinya dan sampai kepadanya. Begitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan tentang kemahakuasaan Allah adalah semenjak penciptaan langit dan bumi. Bermakna semenjak awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy. Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian arasy Allah itu di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, penciptaan dari tidak ada menjadi ada, itu makna penciptaan, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan itu, umpamanya penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Pada zaman azali yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menciptakan arasy dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan air dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan al-qalam, pena yang menulis takdir, dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan langit, bumi, dari tidak ada menjadi ada. Nah, penciptaan ini menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah menerangkan tentang kemahakuasaannya dalam penciptaan langit dan bumi supaya manusia mengenal Allah. Apabila manusia mengenal Allah, maka manusia beriman kepada Allah. Apabila manusia beriman kepada Allah, mereka mesti membuktikan keimanan mereka kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah berarti taat. Maka Allah menerangkan tentang dirinya yang maha mengetahui dan maha berkuasa supaya manusia itu taat kepada Allah. Nah, apabila manusia taat kepada Allah, berhasil dalam ujian, maka nanti di hari akhirat Allah akan berikan balasan kebaikan untuknya. Kediamannya adalah surga. Tetapi apabila manusia itu tidak taat kepada Allah, dia tahu Allah adalah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Dia tahu yang maha berkuasa, yang maha mengetahui itu memerintahkannya untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarangnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Tapi dia tak mau taat, dia tak mau patuh. Lain yang diperintahkan, lain pula yang dia buat. Yang dilarang pula yang dikerjakan. Gagal dalam ujian. Yang gagal dalam ujian, nanti setelah kematian ia dibangkitkan di hari berbangkit. Di hari akhirat ia akan menerima balasan berupa siksaan. Nah, jadi Allah menerangkan tentang dirinya yang maha mengetahui lagi maha berkuasa supaya manusia itu taat kepadanya. Dan tidak ada alasan bagi manusia yang sudah mengenal Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa untuk berpaling daripada Allah. Kalau masih juga berpaling daripada Allah sementara dia telah mengenal Allah, kalau sudah mengenal Allah, patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, tapi masih juga berpaling daripada Allah sehingga mengikuti kehendak dirinya sendiri atau mengikuti kehendak syaitan yang menggoda dan memperdayanya, maka dia adalah makhluk yang sombong, tak tahu diri. Nah, melalui dua ayat ini Allah menerangkan tentang dirinya supaya manusia mengetahui dirinya pula, yaitu tidak sepatutnya manusia mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Adalah semestinya manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muqaddimah dari dua ayat yang akan kita sampaikan ini. Apa kaitan antara dua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Yaitu lebih khusus dengan ayat-ayat sebelum ini yang masih lagi di surah Hud ini. Karena sebelum ini surah Yunus, kita sudah selesai dari surah Yunus dan kita sudah masuk ke surah Hud. Sebelum ini sudah sampai pada ayat yang ke-5. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 sebelum ini Allah menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, yaitu keimanan kepada kitab suci yang Allah turunkan, keimanan kepada Allah yang menerangkan kitab suci, kemudian keimanan kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan kitab suci, kemudian keimanan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Jadi sebelum ini berkaitan tentang rukun-rukun iman. Jadi kalau ada 6 rukun iman, 4 itu diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Berarti apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang keimanan, 4 rukun iman, sekarang ini lebih khusus menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakna ayat-ayat ini, ayat ini dengan ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perkara-perkara keimanan kepada Allah. Maka hendaknya setelah pengajian ini nanti bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah kuat
keimanan kita kepada Allah, dan kita berharap hendaknya di atas keimanan ini kita menjalani hidup dan terus bertambah sampai kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan beriman. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang mati menghadap Allah dalam keadaan mukminan, beriman kepada Allah, qad amila salihan, dan sebelumnya ia beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, bagi mereka itu derajat yang tinggi. Jadi kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi adalah beriman, beramal saleh. Karena ada yang salah sekarang ini memahami untuk mendapatkan derajat yang tinggi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian membangun rumah sebesar-besarnya. Mengapa Bapak pergi merantau? Saya mau mengangkat derajat keluarga saya, Ustaz. Nanti saya akan kumpulkan uang banyak di rantau, kemudian saya bangun rumah besar di kampung halaman untuk mengangkat derajat saya. Belum sempat lagi membangun rumah besar, sudah ditangkap karena telah mencuri harta orang lain. Terangkat derajatnya? Enggak. Kalau malah menjadi sombong selepas mendapatkan kekayaan, bukan terangkat derajat, jatuh nilainya. Apa sebab? Sebab derajat seseorang itu adalah karena keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan, kedudukan, derajat, marwah, martabat itu kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, kita mengaji firman Allah adalah untuk menambah keimanan supaya bertambah tinggi derajat, bertambah tinggi kedudukan, dan bertambah mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di hadapan Allah itulah yang mulia sebenarnya. Jadi pengajian kita ini insya Allah berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat kata per kata. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan ayat, sehingga ketika menafsirkan nantinya kita sudah lebih dekat dengan ayat ini, maka lebih mudah nanti untuk memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Allah berfirman, wa ma min dabbatin, dan apa saja dari yang melata bergerak di muka bumi. Yang bergerak di muka bumi ada yang dengan kakinya, ada pula yang dengan badannya merayap. Fil ardi, di muka bumi, illa, tidaklah, dan tidak ada satupun dan tidak ada satupun yang melata di permukaan bumi, illa, kecuali Allah, atas Allah, rizquha, rezekinya. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui, mustaqarraha, tempat kediamannya. Di mana dia berdiam? Nah, kita berdiam di mana? Di muka bumi, di darat. Ada pula yang berdiam di
di laut, ada di atas muka bumi, ada pula yang berdiam di dalam lubang dalam perut bumi. Wa mustawda'aha, dan Allah juga mengetahui tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya di mana dia disimpan? Disimpan maknanya kalau manusia dikuburkan. Di dalam perut bumi dia dikuburkan di mana? Allah mengetahui. Nanti ketika dibangkitkan, dari situ nanti dibangkitkan ke bumi mahsyar. Kullun, masing-masing, fi kitabin, di dalam kitab, mubin, yang nyata. Masing-masing di dalam kitab yang nyata. Dan tidak ada satupun yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah rezeki, maknanya atas kekuasaan Allah dalam menjamin dan menyampaikan rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya masing-masing di dalam kitab yang nyata, kitab yang tertulis, yaitu yang terjaga di Lauh Mahfuz. Yaitu seperti mana yang tertulis di Lauh Mahfuz sebelum alam semesta ini diciptakan, seperti itulah yang berlaku sekarang ini sampai akhir dari perjalanan hidup kita ini. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal arda, dan bumi, fi sittati, di dalam 6 ayyam, hari. Wa kana, dan adalah arsyuhu, arasnya, aras Allah, alal ma, di atas air. Liyabluwakum, agar menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Wala in qulta, dan jika kamu Muhammad, jika kamu di sini Nabi Muhammad, dan jika kamu wahai Muhammad berkata, innakum, sesungguhnya kamu, ini perkataan Nabi kepada penduduk Mekah dahulu, mab'utsun, kamu akan dibangkitkan, min ba'dil maut, setelah mati, la yaqulanna, maka akan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, in hada, tidaklah ini yang dikatakan ini, kebangkitan setelah kematian itu, illa, kecuali, sihrun, sihir, mubin, yang nyata. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad telah menyampaikan sihir. Padahal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran, wahyu. Berarti ada manusia dahulu yang menolak kebenaran. Ada manusia sekarang yang menolak kebenaran? Berarti sama berarti keadaannya. Maka Al-Quran tetap menjadi petunjuk sampai hari ini. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasnya di atas air, agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu wahai Muhammad mengatakan kepada mereka penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah kematian, sungguh orang-orang kafir itu akan berkata, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Jadi 2 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa menjamin dan memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang hidup. Kemudian Allah yang maha mengetahui apa saja yang ada di alam semesta yang diciptakan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini adalah kepada manusia, lebih khusus adalah untuk menguji manusia.
yaitu apabila manusia sudah mengenal Allah pencipta alam semesta ini, kemudian tidak juga beriman, tetap juga menolak kebenaran, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi yang mengikuti kehendak hawa nafsunya dan bisikan syaitan, ia gagal dalam ujian, maka ada kehidupan selepas kematian. Nah, kehidupan selepas kematian itu adalah pembalasan. Itu adalah kebenaran. Jadi ada hari pembalasan setelah kematian. Tapi orang-orang kafir tidak mau percaya kepada hari pembalasan, bahkan menuduh Nabi Muhammad yang menyampaikan tentang hari pembalasan, menuduh Nabi Muhammad sebagai menyampaikan sihir. Nah, inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Maka apabila kita bawa kepada diri kita, hendaknya dengan mempelajari dua ayat ini bertambah keimanan kita kepada Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Kemudian dengan keimanan yang bertambah menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah, yaitu kita akan memastikan dalam ujian hidup di dunia ini, kita pastikan kita berhasil dalam ujian, yaitu dengan menerima kebenaran, mengikuti, menjalankan kebenaran, taat kepada perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mentauhidkannya, kita mentauhidkan Allah. Salat, puasa, zakat, haji, ibadah kita lakukan. Berbakti kepada kedua orang tua, jujur, menepati janji, menjalankan amanah, semua kita lakukan. Akhlak-akhlak mulia akan kita usahakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, karena kita percaya setelah kematian ada pembalasan. Alangkah beruntungnya di hari pembalasan nanti kita mendapatkan balasan kebaikan, yaitu ditempatkan kita di dalam surga yang menyenangkan selama-lamanya. Nah, inilah dia. Jadi dalam dua ayat ini langsung kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga pengajian kita ini mendatangkan manfaat, insya Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya apa? Supaya kita ingin berlama-lama dengan ayat ini. Tadi dengan tafsir yang ringkas kita sudah tahu ya, tapi kalau kita tambah lagi pengetahuan, maka kita akan semakin dekat dengan ayatnya. Semakin dekat, semakin nikmat, karena kita semakin mengetahui tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Banyak manusia, sungguh banyak manusia yang tidak mengetahui hakikat kehidupan yang sedang ia jalani. Mereka tersesat. Entahlah tersesat itu karena kebodohan, karena tak pernah belajar, atau tersesat karena disesatkan. Ada yang menyesatkan? Ada. Siapa yang kerjanya menyesatkan saja? Syaitan yang menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan manusia jibilan. Jibilan dari kata jabal. Jabal gunung, menggunung manusia itu disesatkan oleh syaitan. Sekarang kalau kita lihat manusia mana yang banyak? Yang di atas jalan yang benar atau yang sesat? Oh, yang sesat banyak sekali. Yang kerjanya hanya mendengki, membenci, memusuhi, membunuh, banyak sekali. Yang menganiaya, menindas, menzalimi, banyak sekali. Yang hidupnya hanya dunia, banyak sekali. Kuasa, habis umurnya hanya mengejar kekuasaan. Setelah berkuasa mati. Setelah mati, apa lagi? Dia pun tak pernah mengingat kematian, tak pernah berpikir tentang kehidupan selepas kematian. Orang yang seperti itu orang yang tersesat. Tersesat karena kebodohan atau tahu. Kalau kita beritahu, tahu saya apa yang disampaikan itu,
Tapi berarti dia telah disesatkan oleh syaitan sehingga tertipu dan terpedaya oleh dunia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pengajian kita ini mengingatkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada dari yang melata di permukaan bumi, apapun yang melata di permukaan bumi, dabbah madabba alal ard. Dabbah maknanya yang bergerak di permukaan bumi. Yang bergerak berarti makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup yang bernyawa. Nah, yang bernyawa di sini perlu rezeki. Yang bernyawa di sini yang dimaksudkan bisa jadi yang berakal manusia. Bisa jadi yang bernyawa itu adalah yang tidak berakal. Yang tidak berakal apa? Hewan, binatang ternak. Maka perkataan dabbah lebih populer, lebih banyak dipakai kepada binatang ternak. Binatang ternak itu ada yang 2 kakinya, ada yang 4 kakinya. Perkataan dabbah banyak dipakai kepada binatang ternak yang memiliki 4 kaki. Yang 4 kaki biasanya kerbau, kambing, domba, unta, umpamanya. Ini yang 4 kaki. Nah, yang menjamin rezeki binatang ternak itu, atau kita umumkan lagi, yang menjamin rezeki setiap yang melata di permukaan bumi, yang melata, yang bergerak, meskipun tak punya kaki. Apa yang tak punya kaki tapi bergerak juga? Makhluk hidup. Ular umpamanya, cacing umpamanya, melata di permukaan bumi, bergerak, hidup. Allah yang menjamin rezeki. Kecil, sekecil apapun, tersembunyi dalam bumi, di padang pasir, Ada makhluk hidup di padang pasir? Ada. Di gunung yang batu-batu saja, tak ada yang lain. Hidup, ada juga makhluk hidup di situ. Siapa yang menjamin rezekinya? Allah. Illa Allah. Tidaklah binatang yang melata itu kecuali Allah, atas Allah. Allah di sini adalah Allah yang berkuasa dalam rizquha, dalam menjamin rezekinya. Ada yang makanannya banyak, Allah jamin rezekinya. Banyak makanannya. Apa? Binatang yang banyak makanannya. Ya, sebut saja lah, banyak sekali makan daging. Umpamanya ular, bisa saja dia menerkam 1 ekor kambing. 1 ekor kambing sekali telan. Banyak makanannya, Allah jamin. Ada yang jauh di permukaan bumi, di dalam perut bumi. Macam mana bisa sampai? Allah menjamin rezekinya, meskipun jauh dalam perut bumi. Nah, ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya jangan pernah khawatir terhadap rezeki. Karena banyak yang takut dengan rezeki. Mengapa 2 anak saja, Pak? Nanti tak bisa kami memberi makan. Bukan kita yang memberi makan. Yang memberi makan, yang memberi rezeki anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari rezeki. Jadi bukan bermakna ayat ini apabila Allah menyebut Allah menjamin rezeki setiap yang bergerak di permukaan bumi, bukan bermakna kalau begitu tak perlu kita berusaha. Tidak, kita diperintahkan untuk berusaha. Tetapi tidaklah kita yang berusaha itu yang menentukan rezeki. Saya berusaha nih, saya bawa barang dagangan, saya pergi ke pasar, maka saya sudah berusaha, pasti saya dapat rezeki. Belum tentu. Dan duduk 4-5 jam di situ, tak ada satupun orang yang membeli.
Karena bukan kita yang menentukan kita dapat rezeki, meskipun kita sudah berusaha. Saya pasti dapat ikan karena saya pandai memancing. Memancing dari pagi sampai petang. Umpan habis, waktu pun habis, ikan tak dapat. Berusaha sudah, karena bukan kita yang menjamin rezeki kita. Kita diperintahkan untuk berusaha, karena rezeki tidak turun berjatuhan dari langit begitu. Nah, tetapi wahai manusia, jangan kamu sekali-kali menetapkan bahwasanya kamulah yang menjamin rezekimu. Tidak. Ada pula yang tidak berusaha, terbaring saja di rumah sakit, tak ada berusaha. Datang rezeki. Ada orang datang menjenguknya, bawa kue, bawa roti, bawa buah, bawa uang. Ada dia berusaha? Tak ada. Dapat rezeki? Dapat. Oh, berarti rezeki itu adalah jaminan dari Allah, dan Allah boleh dengan kehendaknya memberikan rezeki dengan usaha manusia ataupun tanpa usaha manusia. Dan Allah pula, ini dalam ayat yang lain bisa dibahaskan dengan lebih panjang, yaitu dan Allah pula dalam memberi rezeki boleh saja memberikan rezeki dengan kehendaknya kepada seseorang selapang-lapangnya. Dalam 1 tahun dapat rezeki banyak. Kemudian kepada yang lainnya pula sudah berpuluh tahun berusaha, usaha sama, pendidikan sama, kerjanya sama juga, tapi dapat rezeki sedikit. Karena Allah lah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Oh, berarti Allah yang berkuasa berkaitan dengan rezeki? Ya. Silakan lihat alam yang kita jalani ini, maka kita akan memahami kebenaran apa yang kita ketahui ini. Dan tidaklah setiap yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah jaminan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat kediamannya. Mustaqar, istaqarra, tetap berada di situ. Nah, manusia ini di mana tetap berada di situ? Nah, ada yang memahami rumahnya, yaitu tempat dia kembali. Kita punya rumah. Di mana alamat rumah kita? Itu adalah tempat kediaman kita. Pagi-pagi memang kita keluar rumah, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi sana, pergi sini, cari rezeki, jumpa orang. Kemudian kembali lagi ke rumah tersebut. Itu mustaqarraha. Allah mengetahui di mana kita berdiam. Ini apabila kaitannya dengan kita manusia. Ada yang berkaitan dengan makhluk hidup di permukaan bumi yang kediamannya di mana? Ada yang kediamannya di atas tanah, ada yang di dalam tanah, ada yang kediamannya di atas dahan, di atas ranting, ada yang kediamannya di darat, ada yang kediamannya di laut. Dimanapun berada makhluk hidup itu, Allah tahu di mana dia berada dan rezekinya sampai kepadanya. Allah, kalau sebegitu keadaan, maka tidak ada sebab untuk risau, gelisah dalam hidup ini. Jadi orang yang stres dalam mencari rezeki itu, stres apa mana stres? Terbeban, sesak nafasnya berkaitan dengan rezeki, bermakna orang ini adalah orang yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Iman. Semakin tinggi pendidikannya, semakin risau dalam mencari rezeki. Ini bukan masalah ilmu pengetahuan tentang keduniaan, tetapi masalah keimanan tentang Allah yang menjamin rezeki. Kita dapat informasi bahwasanya orang-orang yang berada di kota lebih gelisah dalam mencari rezeki berbanding orang yang di kampung. Padahal orang yang di kota lebih tinggi pendidikannya berbanding di kampung. Orang tua-tua kita dahulu tamat SD pun tidak, tenang-tenang aja mencari rezeki. Anaknya 10. Sekarang ini pendidikan tinggi, tamatan luar negeri, tak berani anak banyak. Ketika tanya mengapa tak
memiliki anak banyak? Tak mampu nanti untuk memberi nafkahnya. Oh, bermakna ini ada masalah. Masalah apa yang ia miliki? Pendidikannya tinggi. Masalah keimanan kepada Allah yang menjamin rezeki. Maka jangan risau. Jangan gantungkan diri kepada selain Allah dalam perkara rezeki. Kadang-kadang suami itu angkuhnya itu, sombongnya itu, dia mengatakan saya menjamin rezeki kamu. Jangan macam-macam ya. Saya pulangkan kamu kembali ke kampung. Mati merana kamu di sana. Oh, ini sombong ini orangnya. Macam dia pula yang menjamin rezeki istrinya. Enggak. Kalau tidaklah karena saya, tak jadi kamu seperti ini. Oh, ini sombong ini. Si istri pula jangan takut. Apa sebab? Sebab rezeki bukan daripada suami. Suami itu yang berusaha cari rezeki. Kadang-kadang kita berharap suami itu sehat-sehat terus supaya dia dapat berusaha mencari rezeki. Rupanya suami jatuh sakit. Bagaimana? Nah, kalau bergantung kepada suami dalam mendapatkan rezeki, maka mulailah tertekan. Tapi kalau bergantung kepada Allah dalam perkara berkaitan dengan rezeki, tak risau. Apa sebab? Yang menjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, bermakna tauhid ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Di sini perlunya pengajian tauhid. Wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui tempat penyimpanan. Mustauda, istaudai. Mustauda'aha, tempat penyimpanan. Kebanyakan ulama tafsir menyebutkan makna tempat penyimpanan di mana manusia disimpan dan manusia tidak ke sana kemari lagi. Kalau di dunia manusia berdiam di rumah, mereka keluar ke sana kemari, kembali ke rumah. Tapi kalau berdiam di situ dan tak kemana-mana, tempat itu sebagai simpanan, sebagai tempat ia disimpan, oh, maka maknanya adalah kubur. Allah mengetahui di mana dia dikuburkan. Apa maknanya ini? Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana pun manusia berada. Yaitu ketika manusia masih hidup Allah mengetahui, ketika manusia sudah mati pun Allah mengetahui. Ada lagi di antara tafsir ulama, yaitu makna mustauda'aha itu tempat penyimpanan, di mana manusia disimpan sebelum manusia dilahirkan. Di mana manusia disimpan? Dalam rahim. Ada yang menafsirkan makna tempat penyimpanan rahim. Jadi ketika manusia berada dalam rahim, Allah mengetahui tentang ia yang berada di dalam rahim. Maka Allah memberikan rezekinya apabila ia berada di dalam rahim. Ketika dalam rahim, siapa yang memberikan rezeki kepada anaknya? Ibunya? Nah, Allah Ta'ala yang memberikan. Tapi melalui hukum sebab akibat yang kita ketahui, melalui plasenta anak, kemudian makanan didapatkan dari ibunya. Tapi mesti dipahami hakikat sebenarnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi tafsir ulama, tempat penyimpanan, di mana manusia disimpan. Sebelum manusia itu di dalam rahim, di mana manusia disimpan? Di dalam tulang sulbi laki-laki. Kita ini, kami umpamanya 10 adik-beradik. Nah, sebelum kami lahir ke dunia semuanya, di mana kami disimpan 10-10 ini? Nah, di tulang sulbi ayah. Kemudian air dipancarkan dari tulang sulbi itu, nah, ke dalam rahim ibu, kemudian bertemu antara air ayah dengan air ibu, jadilah asal kejadian manusia. Dari air itulah manusia berasal, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Sebelumnya disimpan di mana? Di tulang sulbi. Maka ada ulama tafsir memahami wa mustauda'aha itu adalah di tulang sulbi laki-laki.
Laki-laki. Siapa laki-laki pertama? Nabi Adam. Semua anak keturunan Nabi Adam ini dahulu berada di tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Allah mengetahui manusia yang berada di situ. Allahu Akbar. Ini menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kullu masing-masing fi kitabil mubin, di dalam kitab yang nyata. Kitab bermakna tertulis. Kalau tertulis bermakna berupa tulisan. Kalau berupa tulisan, maka yang kita fahami kalau masing-masing dalam kitab, yaitu yang tertulis dalam kitab yang nyata, bermakna apa dahulu yang tertulis? Takdir. Yang menulis adalah pena. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, al-qalam. Kemudian Allah memerintahkan pena. Ini pada masa dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataba, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Allah menetapkan dan memerintahkan kepada pena untuk menulis maqadiral khalaiq, yaitu ketentuan takdir semua makhluk yang ada di muka bumi ini, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum itu berapa lama? 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, Allah memerintahkan kepada pena tulis, maka ditulis oleh pena. Apa yang ditulis oleh pena ini? Apa saja yang ada dalam ilmu Allah, yang Allah kehendaki untuk menjadi kenyataan nantinya, tentang langit yang diciptakan 7 lapis, tentang bumi, tentang matahari, tentang bulan, semua ditulis. Kapan mulai diciptakan, kapan akan berakhir, semua ditulis. Terbit dari mana, tenggelam kemana, ditulis. Berapa besar, ditulis. Berlaku gerhana kapan, ditulis. Semua tertulis. Termasuk diri kita, termasuk diri kita. Ditulis si fulan akan lahir pada hari itu, tanggal itu, di tempat itu, umurnya sebanyak itu, rezekinya sebanyak itu, pasangan hidupnya si fulanah, anaknya sekian, semua ditulis. Ada yang si fulan itu meninggal lebih dahulu, anaknya kemudian. Ada pula anaknya yang meninggal lebih dahulu, si fulannya kemudian. Semua sudah tertulis. Ada yang berlaku ini yang tidak tertulis? Tidak ada. Ini saya yang sedang bercakap sekarang ini sudah ditulis. Apa yang saya cakap ini, semua kata yang saya keluar ini sudah tertulis. Ini tangan yang sedang bergerak ini pun tertulis. Ditakdirkan tak bisa lagi bergerak. Ini pun juga sudah tertulis. Tidak ada satupun yang berlaku kecuali semuanya telah tertulis. Rufi'atil aqlam, pena yang menulis itu sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, yang ditulis itu sudah kering. Maknanya semua yang berkaitan dengan alam semesta ini semua telah tertulis, dan yang telah tertulis itulah yang berlaku sekarang ini. Jadi kalau ada yang masih sendiri, masih bujang, kemudian dia pun risau, saya punya pasangan tak kira-kira ya? Karena sudah sekian umur saya tak nampak juga nampaknya. Ada pasangan atau tidak? Dari mana tahu? Ya, kita tak tahu apa yang telah tertulis. Tapi jangan risau, kalau pasangan itu sudah tertulis, ia akan kita dapatkan juga. Tapi jangan pula pahami kalau memang sudah tertulis tak perlulah saya berusaha lagi. Oh, berusaha juga. Lihat-lihat anak paman kan, anak tetangga kan. Lihat-lihat, berusaha. Dengan berusaha, maka insya Allah hidup ini insya Allah akan dapat kita jalani dengan
dengan lebih tenang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai setiap usaha yang kita lakukan. Dengan usaha itulah maka bumi ini dijalankan dan bumi ini menjadi makmur. Makmurnya bumi dengan usaha. Baik, itu pembahasan yang lebih panjang nanti di dalam pengajian yang lain. Kullun fi kitabim mubin. Apabila semua sudah tertulis di lauh mahfuz, takdir semua yang ada ini, maka bermakna semua sudah diketahui oleh Allah. Sudah, berarti kekuasaan Allah luas dan ilmu Allah juga meliputi segala sesuatu. Sekarang kita sudah mengenal Allah. Allah tambahkan lagi tentang dirinya supaya lebih mengenal lagi. Huwa, dan dialah Allah allazi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. As-samawat bentuk jamak langit. Maka sebenarnya kalau bentuk jamak beberapa langit. Tapi kata beberapa langit ini pun tak nyaman kita. Kemudian kalau kita sebut pula langit-langit, lain pula makna langit-langit. Langit-langit yang di atas ini. Maka kita sebut beberapa langit tidak sesuai, langit-langit juga tidak sesuai, maka kita sebut langit, tapi mesti dipahami langit itu 7 lapis. Tusabbihu lahus samawatus sab'u, telah bertasbih memuji Allah 7 lapis langit. Jadi langit itu ada 7 lapis, yang menciptakannya adalah Allah. Wal arda, dan bumi, Allah menciptakan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. 6 hari. Apa yang dimaksudkan dengan 6 hari? Apakah 6 hari yang sekarang ini? Kalau 6 hari yang sekarang ini berarti ukurannya adalah dengan terbit dan terbenamnya matahari. Sementara pada waktu itu baru langit yang diciptakan, bumi yang diciptakan. Lalu pemakna 6 hari, matahari belum ada lagi ketika itu. Maka ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan supaya kita tidak susah untuk memahaminya. Dalam 6 masa, yang masa itu panjangnya hanya Allah yang mengetahui. Itu maknanya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari, yang harinya itu hanya Allah mengetahui berapa panjangnya. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah itu di atas air. Dan adalah arasy Allah di atas air. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini tentang penciptaan langit dan bumi, bermakna kaitannya dengan al-bidayah, permulaan penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasy Allah di atas air. Berarti arasy yang berada di atas air itu sebelum langit dan bumi atau sesudah langit dan bumi? Sebelum langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sudah ada arasy, sudah ada air. Dan arasy itu di atas air. Berarti kalau disebut di atas, bermakna kalau sudah 2, maka yang di bahagian atas, kemudian yang bahagian bawahnya adalah bawah. Jadi arasy di atas, air di bawah. Dan adalah arasy Allah di atas air. Berarti sudah ada arasy dan air sebelum penciptaan langit dan bumi. Hanya saja ayat yang seperti ini susah untuk kita memahami. Apa sebab susah? Sebab ilmu kita ini sedikit. Ketika Allah menyebut arasy adalah ciptaan Allah yang sangat besar. Dan apabila Allah telah menciptakan langit, maka arasy itu berada di atas langit yang ke-7. Allahu Akbar. Langit pertama pun kita tak dapat melihatnya dengan sepenuhnya, apalagi langit kedua, langit ketiga, apalagi arasy. Jangankan arasy,
Kursi Allah saja meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi pun kita tak bisa mengetahuinya karena ilmu kita sedikit, karena terlalu besarnya. Apalagi arasy. Oh, karena kita ini tak tahu tentang arasy, ilmu kita sedikit, maka sikap yang bijaksana seorang hamba yang ilmunya sedikit, ketika Allah memberitahu arasy-Nya di atas air, sudahlah, terima sajalah penyampaian dari Allah itu. Seperti apa ya arasy Allah di atas air? Tak mampu kita untuk menggambarkannya, disebabkan karena keterbatasan akal kita untuk memahami, karena sedikitnya ilmu kita dalam memahami. Maka jangan dikaji lagi dengan lebih teliti, karena kita tak mampu untuk membahasnya. Di atas air, kalau arasy Allah itu besar, maka airnya bagaimana? Berarti besar juga. Kalau arasy Allah besar, airnya besar. Sekarang air di mana kita ketahui? Air yang kita ketahui sekarang di bumi, di atas bumi air itu. Laut, apakah air yang dimaksudkan arasy Allah di atas air dengan air yang ada di bumi sekarang? Tak mungkin lah. Maka jangan pergi kemana-mana dengan akal yang tak mampu, nanti tersesat. Dan sudah banyak orang yang tersesat. Jangan termasuk pula ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika Allah menyampaikan dan arasy-Nya di atas air, dan terima saja seperti itu. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang penting adalah Allah menciptakan langit dan bumi, menerangkan tentang kekuasaannya, berkuasa dari tidak ada menjadi ada. Kemudian ini yang kita ketahui, langit dan bumi. Tapi ada lagi yang tidak kita ketahui, yaitu arasy-Nya di atas air. Oh, bermakna kemahakuasaan Allah itu besar sekali. Maka besarkanlah Allah dengan kebesaran yang, dengan membesarkan Allah sebesar-besarnya, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan kita, setelah kita mengetahui tentang Allah yang maha besar, kebesaran Allah adalah kekuasaannya meliputi segala sesuatu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa yang berkaitan dengan kita? Dalam ayat ini yang berkaitan dengan kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang berkaitan dengan kita adalah kamu wahai manusia beramal atau tidak. Kamu sudah mengetahui, misalkan akan Allah berfirman, wahai manusia, kamu sudah mengenaliku yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang menciptakan alam semesta ini. Kamu sudah mengenaliku, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka kamu beribadah kepadaku atau tidak? Mana ibadahmu, mana amalmu? Oh, yang penting bagi kita adalah memastikan kita adalah sebagai hamba yang beramal, amal yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang beramal dengan amal yang terbaik? Siapa yang beramal dengan amal yang terbaik? Amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang dimaksudkan dengan amal yang baik, amal yang dilakukan oleh orang beriman, amalnya baik. Kalau amal yang dilakukan oleh orang kafir, amalnya buruk, karena tidak dalam rangka keimanan kepada Allah. Amal yang baik adalah dalam rangka beriman, keimanan sebagai bukti keimanan kepada Allah. Umpamanya, sholat itu baik atau buruk? Belum tentu. Siapa yang sholat? Kalau yang sholat itu orang beriman, baik. Kalau yang sholat itu orang munafik, tak ada kebaikan di dalamnya. Maka
makna baik buruk itu adalah kaitan dengan orang yang beramal, yaitu orang beriman yang beramal, amalnya baik. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang baik amalnya adalah siapa? Yang beriman. Apabila beramal, amalnya baik. Kalau kafir beramal tidak, ahsanu amala, tidak amal baik, tidak, amalnya bukan amal yang baik. Kemudian satu lagi tafsirannya, siapa di antara kamu yang lebih baik amal, yaitu orang beriman beramal baik, baik. Orang beriman beramal baik, baik. Tapi ada di antara orang beriman itu ada yang amalnya lebih baik. Dua-duanya baik, tetapi ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik amalnya? Yang lebih ikhlas dalam beramal. Sama-sama sholat, ini sholat maghrib, ini sholat maghrib, dengan imam yang sama, di masjid yang sama, berawal sama, berakhir sama, di shaf yang sama. Baik, baik, ikhlas, ikhlas, baik, diterima amalnya. Karena keimanan. Siapa yang lebih baik? Yang lebih ikhlas. Siapa yang lebih ikhlas itu? Yang lebih berserah diri kepada Allah. Saya menunaikan ibadah salat ini sebagai bukti keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya beribadah karena Allah. Ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji ataupun tidak dipuji, dilihat ataupun tidak dilihat, baginya sama saja. Karena ia beramal tidak bergantung lagi kepada pandangan manusia, keadaan yang ada di sekelilingnya, karena ia beramal semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah. Berikutnya lagi, ini kaitan dengan diri kita. Setelah kita mengenal Allah, maka yang berkaitan dengan diri kita yang mengenal Allah adalah beramal dengan keimanan. Apabila dengan keimanan ikhlas, lebih baik amal. Untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan balasan di hari pembalasan. Maka ujian dalam hidup dunia ini, mau beramal dapat balasan baik nanti di hari akhirat, berhasil. Tak mau beramal maka nanti akan mendapat siksaan di hari akhirat, gagal dalam ujian. Berarti hidup ini tidak berakhir dengan kematian? Ya, tidak. Orang-orang beriman meyakini hidup ini tidak berakhir dengan kematian, ada hidup selepas kematian, dan hidup selepas kematian adalah pembalasan. Itu disampaikan kepada manusia oleh Rasulullah. Tetapi apa respon dari penduduk kota Mekah ketika menyampaikan kehidupan selepas kematian kepada mereka oleh Rasulullah? Mereka tak mau menerimanya. Mereka meyakini hidup ini ya berakhir dengan kematian, dimasuk ke dalam tanah sudah kembali ke tanah. Nabi mengatakan tidak ada hidup setelah kematian. Susahkah bagi Allah untuk menciptakan manusia setelah kematian? Tidak. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apabila Allah yang menciptakan langit dan bumi ini besarin langit dan bumi ini, apalagi menciptakan manusia yang kecil-kecil ini berbanding langit dan bumi. Apabila langit dan bumi ini Allah mampu menciptakannya kembali, apabila Allah mampu menciptakan langit dan bumi ini kemudian menghancurkannya, maka adalah mampu untuk menciptakan kembali yang seperti ini. Kalau sekarang ini Allah mampu untuk menciptakannya, apalagi untuk menciptakannya kembali sudah pernah Allah ciptakan sebelumnya. Maka begitu juga tentang kebangkitan manusia nanti. Apabila sekarang ini Allah berkuasa menciptakan kita, kemudian kita mati, habis sudah dimakan tanah, kembali ke tanah, apakah Allah mampu menciptakan kembali seperti sekarang ini? Ya, mengapa tidak? Innama amruhu
idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Bangkit, maka bangkitlah manusia kembali. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi sayangnya kebenaran ini ditolak oleh penduduk kota Mekah pada masa dahulu dengan mengatakan, wahai Muhammad, yang kamu katakan itu adalah sihir. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut, dan jika kamu wahai Muhammad mengatakan kepada mereka sesungguhnya kamu dibangkitkan selepas kematian, la yaqulanna alladziina kafaru, akan berkata orang-orang kafir itu, in hadza, tidaklah ini yang disampaikan ini yaitu Al-Qur'an tentang kehidupan selepas kematian, illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Apa makna sihir? Sihir maknanya membalikkan pandangan manusia. Sihir dilemparkan tali. Bukan tadi itu berubah menjadi ular, enggak. Tapi dengan sihir pandangan manusia dibalikkan sehingga manusia melihat tali itu seperti ular, padahal bukan ular. Berarti sihir itu mempengaruhi orang yang disihir. Umpamanya dahulu tukang sihir Fir'aun menyihir, dengan sihirnya itu menyihir mata manusia. Manusia yang menyaksikan tukang sihir melemparkan talinya melihat, oh itu ular. Maka tukang-tukang sihir ini telah menyihir manusia, mempengaruhi manusia. Maka penduduk kota Mekah mengatakan, ini Muhammad ini telah menyihir manusia. Menyihir manusia ini maksudnya siapa? Menyihir orang yang ada di kota Mekah ini sehingga percaya kepadanya, sehingga apa yang dikatakannya itu orang yang terkena sihir akan membenarkannya. Ini sihir ini. Tapi betulkah tuduhan itu? Nah, dengan mudah jawabannya, yaitu andaikan Nabi Muhammad adalah penyihir, melakukan sihir dan bisa menyihir manusia di penduduk kota Mekah, bermakna kalau Rasulullah itu adalah melakukan sihir, bermakna semua orang yang ada di kota Mekah akan tersihir, karena akan berlaku kepada semua tanpa terkecuali. Oh, berarti tuduhan Nabi sebagai tukang sihir itu hanyalah tuduhan yang dibuat-buat. Gimana ya? Untuk menjatuhkan karakter Rasul ini bagaimana? Nah, maka sekarang ini ada pula usaha membunuh karakter. Kalau ada ulama itu menyampaikan kebenaran, dibunuh karakter ulama itu. Bukan, dia ini pembohong ini, dia pengkhianat ini, dia penipu ini, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya manusia menjauh dari ulama yang menyampaikan kebenaran itu, dibunuh karakternya. Ini ekstremis ini, radikalis ini teroris ini. Itu tuduhan. Padahal bukan demikian, karena yang disampaikan adalah kebenaran. Begitu juga pada masa dahulu, untuk membunuh karakter Rasul, maka dituduhlah Rasul sebagai seorang tukang sihir. Padahal yang disampaikan Rasul adalah wahyu kebenaran, dan itu adalah sunnatullah di alam semesta ini. Jadi kalau Nabi Muhammad pada masa dahulu dituduh sebagai tukang sihir, maka yang mewarisi Nabi sekarang pun, pewaris para Nabi, para ulama pun juga akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tak mempan dengan tuduhan, ulama akan dihabisi, dibunuh. Pada masa dahulu ada tidak para nabi yang dibunuh? Oh, banyak sekali. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Karena tak mampu lagi mendiamkan para nabi, maka dihabisi para nabi. Ini adalah kelakuan Bani Israel. Dalam Al-Quran mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena membunuh para nabi. Dan ada yang berperangai seperti itu sekarang, ada. Takut menghadapi mereka, ini sunnatullah. Ini yang
didapatkan di dalam kitab suci Al-Quran, maka ia menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan insya Allah dengan pelajaran ini kita akan memahami, oh ini dia hakikat perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sekarang, hingga masa yang akan datang. Yang penting adalah kokohkan dalam hati keimanan kepada Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui, sehingga kita berserah diri kepadanya, dan mudah-mudahan dengan penyerahan diri kita kepada Allah, Allah memelihara kita, melindungi kita, menolong kita, memenangkan kita, menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.